Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai ekonomi Islam di masa penjajahan dan pasca penjajahan. Ekonomi Islam di Indonesia bukanlah sistem yang baru muncul pada masa modern. Sistem ini telah berkembang sejak masuknya Islam ke Nusantara melalui jaringan perdagangan internasional. Para pedagang dari Arab, Persia, dan India tidak hanya membawa barang dagangan, tapi juga nilai-nilai ekonomi Islam seperti kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Seiring berjalannya waktu, ekonomi Islam mengalami perubahan karena pengaruh penjajahan, perubahan politik, dan perkembangan masyarakat. Secara umum, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 periode utama. Pada yang pertama adalah masa Kesultanan Islam di Nusantara. Pada masa ini, aktivitas perdagangan berkembang pesat dan nilai-nilai ekonomi Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, masa penjajahan. Pada masa ini, sistem ekonomi kolonial mulai diterapkan sehingga banyak praktik ekonomi Islam yang mengalami pembatasan dan tekanan. Dan yang ketiga adalah masa setelah kemerdekaan. Pada periode ini, ekonomi Islam mulai berkembang secara lebih formal melalui berbagai lembaga ekonomi syariah seperti perbankan syariah, lembaga zakat, serta industri halal. Ekonomi pada masa Kesultanan. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, Nusantara merupakan salah satu pusat perdagangan maritim yang sangat penting di dunia. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Banten, dan Aceh memainkan peran besar dalam mengembangkan jaringan perdagangan internasional, terutama perdagangan rempah-rempah. Pada masa ini, ekonomi Islam diterapkan secara alami dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Para pedagang Muslim menjalankan transaksi dengan memperhatikan prinsip kejujuran dan keadilan. Selain itu, para ulama juga memberikan panduan mengenai praktik perdagangan yang halal dan yang dilarang dalam Islam. Hubungan antar pedagang, ulama, dan penguasa menciptakan sistem ekonomi yang relatif stabil dan adil. Sistem kerjasama perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan pada masa Kesultanan, terdapat sistem kerjasama antar pemilik modal dan pedagang yang menjalankan usaha. Sistem ini dikenal sebagai sistem kerjasama modal dan usaha atau komenda yang mirip dengan konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pemilik modal menyediakan dana, kemudian pedagang yang menjalankan usaha, kemudian keuntungan dibagi bersama, dan resiko juga ditanggung bersama. Kedatangan Belanda melalui VOC pada awal abad ke-17 membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi di Nusantara. Belanda berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah dengan menerapkan sistem monopoli yang ketat. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi pemerintah kolonial. Akibat dari sistem monopoli tersebut, banyak pedagang pribumi kehilangan kebebasan dalam melakukan perdagangan. Selain itu, sistem ekonomi kolonial menempatkan masyarakat pribumi pada posisi yang lebih rendah dibandingkan kelompok pedagang asing dan penguasa kolonial. Sistem tanam paksa. Salah satu kebijakan ekonomi kolonial yang paling merugikan masyaratat adalah sistem tanam paksa atau Kulturstelsel yang diterapkan di Jawa pada abad ke-19. Dalam sistem ini, petani diwajibkan menanam tanaman tertentu seperti kopi, tebu, atau nila yang hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Kebijakan ini menyebabkan banyak petani kehilangan hak untuk mengolah lahan mereka secara bebas. Selain itu, keuntungan dari hasil pertanian sebagian besar dinikmati oleh pemerintah kolonial Belanda, sementara masyarakat pribumi mengalami kesulitan ekonomi dan kemiskinan. Pembatasan zakat dan wakaf. Pemerintah kolonial Belanda menyadari bahwa lembaga keagamaan seperti zakat dan wakaf memiliki potensi besar dalam memperkuat ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, pemerintah kolonial berusaha membatasi pengelolaan lembaga tersebut melalui berbagai regulasi. Yang pertama, pengawasan terhadap pengumpulan zakat, kemudian yang kedua, pembatasan penggunaan dana zakat, dan yang ketiga, pengawasan terhadap tanah wakaf. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kekuatan ekonomi masyarakat Muslim. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mencegah penggunaan dana keagamaan sebagai sumber pendanaan bagi gerakan perlawanan terhadap penjajah.
Munculnya gerakan ekonomi umat. Sebagai respon terhadap ketidakadilan ekonomi kolonial, para pedagang muslim mulai membentuk organisasi untuk memperkuat posisi ekonomi mereka. Salah satu organisasi tersebut adalah Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905 di Surakarta. Organisasi ini bertujuan yang pertama melindungi pedagang pribumi, kemudian menguatkan ekonomi umat, dan melawan dominasi pedagang asing. Dampak penjajahan terhadap ekonomi. Pada tahun 1912, Syarikat Dagang Islam berkembang menjadi organisasi yang lebih besar, yaitu Syarikat Islam di bawah kepemimpinan Soto Aminoto. Organisasi ini tidak hanya bergerak di bidang perdagangan, tetapi juga dalam bidang sosial, pendidikan, dan politik. Salah satu strategi ekonomi yang dilakukan oleh Syarikat Islam adalah mendirikan koperasi rakyat yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Gerakan koperasi ini juga menjadi sarana untuk memperkuat ekonomi masyarakat di bumi. Masuknya Jepang ke Indonesia sejak 1942 membawa dampak kontradiktif bagi masyarakat. Di satu sisi, Jepang menjalankan kebijakan ekonomi yang sangat eksploitatif dan sentralistik demi kepentingan perang Pasifik, termasuk penerapan sistem kerja paksa Romusa dan pengawasan ketat terhadap kebutuhan pokok yang memicu krisis di pasar tradisional. Di sisi lain, Jepang mengambil pendekatan politik yang merangkul terhadap umat Islam dengan memberikan ruang pada pendidikan agama dan menempatkan tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam struktur pemerintahan, sebuah kesempatan yang kemudian dimanfaatkan para ulama untuk menanamkan semangat kemandirian serta jiwa jihad bagi bangsa Indonesia. Ekonomi pada masa revolusi kemerdekaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, kondisi ekonomi negara masih sangat lemah. Dalam situasi tersebut, masyarakat berperan aktif membantu perjuangan melalui berbagai cara, termasuk melalui pengumpulan dana yang dikelola oleh lembaga keagamaan seperti Baitul Mal. Contohnya adalah pengumpulan dana dari masyarakat pajak yang digunakan untuk membeli pesawat Dakota RI-001 Selawah. Dukungan ekonomi dari masyarakat ini sangat penting dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Perkembangan ekonomi Islam modern. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia memasuki tahap baru pada akhir abad ke-20 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Bank ini menjadi bank syariah pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil tanpa menggunakan sistem bunga. Pemerintah Indonesia juga mulai memberikan dukungan melalui berbagai regulasi untuk memperkuat perkembangan ekonomi syariah di tingkat nasional maupun global. Untuk kesimpulannya, perjalanan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan bahwa sistem ini telah berkembang sejak masa awal masuknya Islam ke Nusantara. Meskipun mengalami berbagai tekanan pada masa penjajahan, nilai-nilai ekonomi Islam tetap bertahan melalui lembaga sosial seperti zakat, wakaf, dan koperasi. Setelah kemerdekaan, ekonomi Islam mulai berkembang secara lebih formal melalui berbagai lembaga dan regulasi yang mendukung sistem ekonomi syariah. Saat ini, ekonomi Islam menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama. Berikut adalah sumber referensi untuk pembuatan presentasi ini. Ada beberapa jurnal yang saya kutip, dan mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.